ini untuk kayak batu batanya emang sudah cukup lama ya teman-teman kondisinya. Nah, ini dikelotoki ya, dikelotok itu apa ya istilahnya? Pokoknya diganti gitu ya, ditembok ulang seperti itu. Tapi untuk batu batanya ini masih menggunakan batu bata yang lama ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga apakah akan diganti dengan batu bata yang baru seperti itu kayak yang di sebelah timur tadi. Halo teman-teman, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Juntol TV. Nah oke teman-teman, untuk video saya kali ini kita akan mencoba muter-muter di area kota Yogyakarta ya. Nah ini nanti akan saya akhiri di sekitar area keraton ya teman-teman, Yogyakarta, atau dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Jogja atau Jogja, adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta teman-teman. Nah kota ini atau kota Jogja ini adalah kota yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Oke lanjut teman-teman, ini saya posisi berada di area stasiun Tugu ya teman-teman. Jadi untuk kondisinya seperti ini kalau di pagi hari ya. Ini kebetulan di jam 7 pagi. Nah ini saya akan melihat penyeberangan atau kereta gitu ya teman-teman. Nah keren nggak? Dan hampir setiap pagi di kota Yogyakarta ini selalu dipadati dengan para wisatawan ya teman-teman, baik dari luar kota ataupun manca seperti itu. Oke langsung saja kita akan menuju ke Malioboro ya teman-teman, ke Jalan Malioboro. Nah ini di Gondolayu teman-teman. Oke ini kita berhenti dulu ya. Nah di sebelah kiri itu ada Adipura ya teman-teman. Nah ini kota Jogja bisa mendapatkan Tugu Adipura ini karena ya kebersihannya gitu ya teman-teman. Oke kita lanjut aja. Nah di samping kanan ini tempat parkir ya teman-teman, Abu Bakar Ali yang sudah lama berdiri gitu teman-teman. Tapi kemarin sempat kena isu katanya mau direvitalisasi, tapi nggak tahu apakah akan segera direvitalisasi atau masih mundur seperti itu. Nah ini sudah memasuki di kawasan Malioboro teman-teman. Jadi untuk pagi aja kalian bisa lihat untuk kondisinya ya udah cukup ramai seperti itu. Oke ini banyak wisata yang dari luar kota sudah stay untuk melihat keunikan ya. Kebetulan di area Malioboro ini setiap pagi selalu di setel ya teman-teman, di setel atau di apa istilahnya ya, kayak lagu-lagu Jawa seperti itu teman-teman, pakai speaker-speaker di setiap sudut jalan. Nah ini Pasar Beringharjo di sebelah kiri, karena masih pagi banget jadi kondisinya masih tutup seperti itu. Lalu lanjut lagi, nah di ini area titik nol ya teman-teman, yang sebelah kiri Benteng Vredenburg, yang di sebelah kanan ini Gedung Agung Kepresidenan. Oke ini kawasan titik 0 km. Nah bisa dipastikan ini di pagi hari aja kondisinya seperti ini ya teman-teman. Belum lagi nanti kalau menjelang siang atau sore serta malam, itu tidak menutup kemungkinan untuk area sini itu bisa dikatakan 24 jam nonstop hidup seperti itu ya. Jadi nggak ada istilah yang namanya sunyi sepi, itu nggak ada untuk area sini. Oke kita lanjut. Ini kita berada di Jalan Trikora, yang di depannya itu adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat teman-teman. Oke nah di depan itu ada dua pohon kembar ya, pohon kembar. Nah itu tapi kondisinya pendek sekarang ya teman-teman, yang dulu tinggi karena kena angin jadi roboh seperti itu. Nah oke kita memasuki di area Wijilan ya teman-teman. Ini kalau kita lurus bakal ketemu beberapa gudeg ya, tapi kita akan belok sebelah kiri. Kita akan melihat rekonstruksi atau kondisi tembok ya teman-teman, tembok yang menghubungkan atau bisa dikatakan temboknya ini mengitari untuk area Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Nah, untuk kondisinya seperti ini ya, ini sudah diperbaharui teman-teman. Jadi ini dulu sempat bukan kotor ya, tapi udah rusak-rusak seperti itu. Jadi untuk saat ini sudah dibagusin lagi alias di-upgrade seperti itu teman-teman. Jadi bisa kalian lihat ada rumput-rumput yang baru tumbuh ya. Dan untuk kondisinya juga sudah bagus banget ini. Nah, sedikit cerita ya teman-teman. Jadi untuk tembok atau bangunan ini pernah hancur ya di 200 tahun yang lalu, dan kini secara bertahap dipulihkan ke bentuk aslinya seperti itu. Tapi di sini terdapat pagar ya teman-teman, kita nggak bisa masuk sesuka hati, alias ya hanya orang khusus seperti itu ya. Nah, lanjut lagi, sebagai simbol sejarah dan pusat pelestarian budaya Jawa, Keraton Yogyakarta ini memiliki perjalanan yang panjang yang dimulai dari Kerajaan Demak, Kesultanan Panjang, Mataram, hingga Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hingga saat ini teman-teman. Nah, ini pasca direvitalisasi kondisinya seperti ini, cukup bagus ya, cukup indah untuk dilihat gitu teman-teman. Lanjut lagi, untuk Benteng Keraton Yogyakarta ini ya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kompleks keraton itu sendiri ya teman-teman. Jadi memiliki 2 lapis tembok pertahanan dengan nama dan makna masing-masing. Jadi berbeda gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, di bagian dalam benteng ini ya teman-teman, ini melingkupi bangunan kedaton atau kawasan keraton yang disebut sepuri seperti itu. Nah, sementara untuk di bagian luar yang melingkupi bagian keraton dan permukiman di sekitarnya, termasuk tempat tinggal kerabat sultan dan permukiman abdi, disebut Baluwerti seperti itu. Lanjut teman-teman. Nah, untuk benteng sendiri ini ya teman-teman, ini memiliki sekitar 4 meter dan dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Nah, pendiri Kesultanan Yogyakarta, dan selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-2. Lalu ada yang tahu fungsi dari benteng ini untuk apa? Nah, jadi fungsi benteng ini pada masa lalu adalah sebagai pertahanan dari serangan musuh atau penjajah. Nah, zaman dulu kan memang masih ini ya teman-teman, Jogja itu masih dikuasai sama Belanda gitu ya. Nah, dalam proses revitalisasi di kawasan benteng ini ya teman-teman, yang sejalan dengan program keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah selesai pada sisi timur hingga Plengkung Matiosuro di Jalan Mantri Gawen Lor. Nah, oke, lanjut untuk proyek lanjutan revitalisasi ini sedang dikerjakan di bagian selatan Plengkung Gading teman-teman. Nah, ini kebetulan saya berada di bagian timur ya. Ini kondisinya bisa kalian lihat baru proses finishing. Jadi di area sini temboknya itu tembok lama gitu ya teman-teman. Jadi untuk kayak apa ya, bekas dari yang lama itu dikelotoki teman-teman, dikelotoki diganti yang baru seperti itu. Sampai kalau ada yang jebol-jebol itu ditambal ulang seperti itu. Ini semakin saya ke selatan, ini semakin banyak yang masih kondisinya nah kayak batu-batu gini ya teman-teman, maksudnya batu bata. Jadi benar-benar dikelotoki gitu ya. Terus untuk yang sudah pernah ambrol tuh runtuh gitu ya, ini sudah mulai ditata ulang, di batu bata ulang seperti itu. Nah, ini tinggal menyelesaikan aja lalu diaci gitu ya teman-teman. Ini posisinya berada di bagian timur. Tapi masih di area dalam ya teman-teman, masuk ke area dalam keraton seperti itu. Oke, ini kita semakin ke selatan. Nah, ada juga yang sudah jadi. Jadi gini ya, di setiap benteng itu dimulainya itu enggak melulu misalnya dari utara ke selatan atau selatan ke utara, enggak. Jadi bisa dari utara, tengah, selatan seperti itu. Jadi enggak rata. Wis, ini ketiup angin teman-teman. Wah, aman tapi ya. Oke, kita lanjut. Ini tepat berada di, kalau mentok ini sudah sampai di bagian tenggara apa ya? Pokoknya bagian selatan paling timur.
Ini sama ya teman-teman, jadi di setiap pojok ya, di setiap pojok itu pasti ada yang namanya pintu ya, pintu kecil yang bisa naik ke atas ya teman-teman. Ini tembok ini ya teman-teman yang mengitari untuk area Keraton Yogyakarta. Ini bisa naik ke atas sebenarnya ya, cuman untuk saat ini ditutup untuk umum gitu. Nah, naik ke sini pun bisa gitu ya, seperti itu. Nah, lalu untuk yang arah yang paling selatan ya, tembok yang tepat berada di selatan jalan gitu ya, ini semua sampai ke ujung Pelengkung Gading sana masih revitalisasi semua ya teman-teman, masih kondisinya seperti ini. Nah, masih terlihat batu bata semua, belum ada finishing seperti itu ya teman-teman. Ini masih seperti ini ya, dibuat ulang seperti itu ya teman-teman, dibaguskan lagi gitu. Karena mengingat untuk yang kemarin-kemarin kan kondisinya sudah cukup berumur ya teman-teman, sudah cukup berumur, sudah cukup tua juga, makanya diberlakukan lagi, diperbaharui seperti itu, upgrade istilahnya ya. Ini masih dalam bentuk kerangka ya, kerangka besi ya, besi seperti itu. Nah, oke, jadi besok kalau misal ini sudah dibikin atau sudah jadi kayak yang di tadi ya, itu agak sedikit memakan badan jalan ya teman-teman, agak maju soalnya ini kondisi jalan seperti ini. Nah, besok agak maju ya. Jadi dari ujung, pokoknya semua ya teman-teman diperbaharui semua tembok ya, dari pokoknya yang mengitari area Keraton Yogyakarta Hadiningrat ini semua di revitalisasi. Kalau ini untuk kayak batu batanya emang sudah cukup lama ya teman-teman kondisinya. Nah, ini dikelotoki ya, dikelotoki itu apa ya istilahnya? Pokoknya diganti gitu ya, di tembok ulang seperti itu. Tapi untuk batu batanya ini masih menggunakan batu bata yang lama ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga apakah akan diganti dengan batu bata yang baru seperti itu kayak yang di sebelah timur tadi. Nah, dulu di sini itu sangat-sangat rindang sekali ya teman-teman, sangat rindang, sejuk seperti itu. Ya karena mau dibagusin seperti itu ya, jadi pohon-pohon untuk sementara waktu ditebangin dulu, mungkin besok bakal ditanamin lagi. Nah, ini tembok aslinya seperti ini ya teman-teman, aslinya seperti ini. Terus yang di depan ini Pelengkung Gading ya teman-teman, yang kemarin sempat desas-desus ya akan diberlakukan atau ditutup seperti itu, ditutup permanen. Tapi ya nggak tahu juga sih beneran ditutup atau baru kayak uji coba seperti itu. Nah, ini teman-teman yang rencananya mau ditutup ya jalan ini. Nah, yang sebelah sana itu rencananya mau ditutup, tapi baru kayak wacana seperti itu ya.